Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Baina selaku Kepala SMP Tunas Unggul, yang saya hormati tim mengajar level 7, yang saya hormati ayah, bunda yang sudah berkenan hadir di acara Lokakarya hari ini. Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Hari Senin pergi berkuda bersama Mimin dan juga Ira. Selamat datang ayah bunda. Semoga sehat dan bahagia. Oke, acara selanjutnya sebelum kita melangkah ke acara inti, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran disertai dengan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Jailani. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardh law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'hu liyabtaru bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Oke, baik Bapak, Ibu, guru yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita sama-sama membacakan doa untuk keberkahan hidup. Nanti boleh diaminkan bersama-sama agar doa kita mudah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman. Rabbana abrik alaina sabra wa sabbit aqdamana Pangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara Lokakarya ini berjalan dengan cukup lancar, walaupun sedikit ada kendala. Mudah-mudahan tenaga dan pikiran kita tetap bisa tenang. Dan hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur padamu. Berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau ridhoi. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan pergi ke rumah masing-masing, sehingga bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Bapak Ibu kami, besarkanlah hati kami agar senantiasa bertakwa kepadamu. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang hafal Al-Quran dan sunnah Nabi, yang faham dalam agama, dibarokahi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Ya Allah, berilah barokah untuk anak-anak kami, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka. Berilah anak-anak kami taufik untuk taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang sehat sempurna, berakal cerdas dan berilmu lagi beramal. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah ketika hidup dan fitnah sesudah mati. Jauhkanlah kami dari azab kubur dan jauhkanlah kami dari fitnah dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Samsul Jailani yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran sekaligus memimpin doa bersama. Semoga apa yang kita munajatkan barusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Beina selaku Kepala SMP Tunas Unggul. Kepada Bu Beina saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan mentor level 7, yang terhormat ayah bunda yang berada di rumah yang menyaksikan tayangan ini,
Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua hari ini masih diberikan kesempatan untuk masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan tidak tatap muka secara langsung. Betapa luar biasanya karunia Allah hari ini, pada hari yang sangat cerah ini kita masih bisa saling bersilaturahmi. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah bunda sekalian, senang sekali rasanya hari ini saya berkesempatan untuk berkenalan dengan ayah bunda level 7. Dan hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang apa dan bagaimana SMP Tunas Unggul secara umum, karena nanti secara mendetail itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan mentor di level 7. Hari ini yang ingin saya bagikan dengan ayah bunda dijuduli sebagaimana yang ditampilkan di belakang saya, Merdeka Belajar dalam Implementasi Middle School Program sebagai kurikulum khas SMP Tunas Unggul. Bagi ayah bunda yang dulu anak-anaknya bersekolah di SD Tunas Unggul, saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru karena pasti ada keterkaitan antara apa yang sudah anak-anak pelajari ketika mereka berada di SD dan dilanjutkan dengan nanti ketika mereka sudah mulai bersekolah di SMP. Boleh kita lihat di slide berikutnya. Filosofi kita itu diambil dari Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25 yang bunyinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Filosofi inilah yang mendasari mengapa sekolah kita bernama Tunas Unggul. Kemudian dari filosofi tadi diturunkan menjadi sebuah visi sebagaimana yang tercantum di depan, yaitu menjadi sekolah unggul yang melahirkan pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta berwawasan global. Maka ternyata terlihat di sini yang disebutkan pertama kali adalah pribadi yang berkarakter. Ekspektasi kita sebagai orang tua ketika menyekolahkan anak, apakah cukup hanya dengan anak-anak cerdas secara akademik? Saya kira ini sesuatu yang menjadi pemikiran kita bersama, bahwa tidaklah cukup anak-anak memiliki kecerdasan secara akademik saja. Ada hal yang ternyata lebih mendasar daripada akademik, yaitu bahwa anak-anak kita diharapkan menjadi seseorang yang memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Maka inilah sebabnya dalam visi sekolah kita yang disebutkan pertama kali adalah pribadi yang berkarakter, kemudian berakhlak mulia, dan cerdas itu disebutkan kemudian. Cerdas, terampil, serta berwawasan global kami yakini sebagai sesuatu yang insya Allah nantinya akan mengikuti setelah anak-anak kita memiliki karakter yang baik, akhlak yang mulia, dan kami sederhanakan menyebutkan itu bahwa anak-anak memiliki kesolehan yang tinggi. Next. Ya, kalau kita lihat dari grafik yang ditampilkan di depan, ternyata di rentang kedua terlihat bahwa SMP di sana, siswa-siswa SMP, anak-anak yang berusia di sekitar 13 sampai mungkin 15-16 tahun ya, bergantung pada usia berapa anak-anak kita masuk SMP pertama kalinya. Di sana tampak bahwa yang lebih besar rentangnya itu masih di rentang attitude, di rentang perilaku, di rentang karakter. Maka tercermin dari visi sekolah kita bahwa memang ini yang lebih utama. Maka yang kita bangun di sekolah itu pertama kali adalah bagaimana anak-anak ini memiliki karakter atau attitude yang baik. Setelah attitude, bar kedua yang ternyata cukup besar juga rentangnya itu adalah di rentang skill. Baru nanti di akhir itu adalah knowledge-nya. Dan porsi knowledge di situ ternyata yang paling kecil. Berbeda kasus ketika anak-anak kita sudah masuk ke jenjang SMA atau perguruan tinggi. Yang memang tuntutannya nanti
Mungkin kalau di SMA itu terlihat masih proporsional ya, artinya antara knowledge, skill dan attitude-nya itu seimbang. Sementara ketika sudah perguruan tinggi, karena diharapkan attitude-nya sudah terbangun ketika anak-anak nanti sudah menginjak jenjang yang lebih tinggi, mereka memiliki keseimbangan antara knowledge, skill dan attitude-nya. Next. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan merdeka di sini? Merdeka yang dimaksudkan bukanlah bahwa anak-anak bisa belajar sebagaimana yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai saja, apa yang mereka senangi saja. Tidak seperti itu ternyata. Kalau sementara ini kita banyak sekali mendengar bahwa menteri kita mencanangkan program Merdeka Belajar. Yang disebut merdeka di sini sebetulnya sejauh mana? Nah, sejak SMP Tunas Unggul berdiri di tahun 2010, ternyata yang disebut sebagai Merdeka Belajar yang mulai diprogramkan oleh Menteri Pendidikan kita itu sudah beberapa program dilaksanakan di SMP Tunas Unggul. Boleh kita lihat di slide yang selanjutnya. Di SMP Tunas Unggul, kurikulum itu disebut sebagai MSP atau Middle School Program. Jadi MSP itu adalah singkatan dari Middle School Program. Yang kami sebut middle school program ini adalah sebetulnya paduan antara dua kurikulum. Pertama, kurikulum yang kami ambil tentu karena kita berada di negeri tercinta kita di Indonesia, itu yang kita ambil adalah kurikulum pemerintah atau kurikulum nasional. Yang tahun 2013 lalu itu sudah dirancang oleh pemerintah kemudian direvisi di tahun-tahun berikutnya, maka sekarang berubah nama menjadi kurikulum nasional. Dan kemudian kita coba untuk menggabungkan, untuk mengawinkan kalau istilah saya, mengawinkan antara kurikulum nasional ini dengan beberapa hal yang kami kira cocok dari kurikulum internasional. Memang yang masih kita adaptasi sampai saat ini itu yang kita ambil adalah dari IB. Kemudian mengapa IB yang diambil? Karena beberapa poin dari IB ini ternyata yang mengakomodasi kebutuhan anak-anak dan itu nantinya akan membantu pada pengembangan karakter dan akhlak mulianya. Ya, jadi di dalam kurikulum SMP Tunas Unggul, kurikulum khas SMP Tunas Unggul yang kita sebut sebagai MSP atau Middle School Program ini, ternyata yang dikedepankan itu bukan sekadar hasil akhir berupa capaian akademik saja, melainkan kita menghargai proses. Dan dalam agama kita sebagaimana yang kita tahu bahwa yang sangat dihargai itu adalah prosesnya. Dan hasil itu tentu akan bergantung pada seberapa kuat, seberapa gigih proses itu dilakukan. Kemudian untuk mewujudkannya seperti apa sih? Nah, untuk mewujudkannya ternyata pengembangan karakter dan akhlak mulia atau yang disebut sebagai soleh tadi itu diambil dari 4 pilar sifat Rasulullah. Apa sajakah? Sebagaimana yang kita tahu tentu ada jujur, ya, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Dan keempat pilar sifat Rasulullah itu ternyata itu sinkron dengan 12 attitudes atau 12 sikap yang ada di dalam IB sebagai harapan atau capaian yang ingin dicapai oleh anak-anak. Kemudian ketika anak-anak kita sudah soleh, sebagaimana yang saya sebutkan juga tadi, bahwa ternyata kalau sudah soleh, terampil dan cerdasnya itu akan mengikuti. Terampil dan cerdasnya akan mengikuti anak-anak. Anak-anak akan mendapatkan capaian yang optimal setelah mereka memiliki habit yang positif. Gitu ya. Kemudian skill apa sih yang diasah ketika berada di SMP Tunas Unggul? Ternyata skill atau keterampilan yang ingin dicapai oleh anak-anak itu adalah yang sekarang juga sedang tren disebutkan oleh banyak ahli ya. Pertama tentu dia anak-anak kita terampil dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkreatif, kemudian berpikir kritis, kemudian memecahkan masalah, dan yang jelas semua itu dilakukan oleh anak-anak dengan penuh percaya diri. Next. Nah, kalau tadi kita masih bicara definisi MSP, kemudian sekarang bagaimana sih ini diimplementasikan? Nah, ini yang kita sebut sebagai merdeka. Merdeka versi SMP Tunas Unggul. Kita lihat bahwa tadi disebutkan diutamakan sikap positif anak-anak. Bagaimana realisasinya?
Jelas pertama kali yang ketika anak-anak datang ke sekolah yang dilakukan itu adalah mereka memperkuat ruhiyahnya dulu untuk menyiapkan diri mereka sebelum menerima pembelajaran. Yang dilakukan di sekolah pertama kali datang adalah berdoa dan berzikir bersama, ya Asmaul Husna. Kemudian anak-anak juga secara bergantian ada yang menjadi presenter barangkali ya, boleh disebut seperti itu. Kalau kita sebutnya itu sebagai kultim, kuliah 3 menit. Karena tujuannya yang terpenting anak-anak melatih kepercayaan dirinya, kemudian menyampaikan, berdakwah, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 1 ayat yang disampaikan oleh anak-anak. Kemudian mereka juga harus melakukan makan bersama. Kemudian sholat jelas pasti berjamaah. Dan piket untuk menjaga kebersihan dan ketertiban ruang kelas mereka, untuk menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah, anak-anak melakukannya secara bersama-sama. Jadi tidak terjadwalkan seperti yang umumnya kita tahu ya, Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, dan seterusnya. Tetapi Senin sampai Jumat mereka semuanya melakukan piket atau membersihkan dan menertibkan ruangan kelas mereka itu secara bersama-sama. Kemudian di sekolah kita juga yang diberikan adalah value of life atau pengalaman belajar bagi mereka. Maka bukanlah sekadar nilai yang tercantum di atas kertas saja yang mereka dapatkan, tetapi mereka mendapatkan insight yang lebih dalam dari pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah. Kemudian, bagaimana sih pembelajaran ini berlangsung? Kita, karena yang diasah itu adalah berpikir kritis mereka, bagaimana mereka memecahkan masalah, kita beri dulu mereka problem. Masalah yang paling dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Maka kita sebut sebagai problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian, masalah ini nanti ketika dalam proses dipecahkan, dalam proses mencari solusi, anak-anak biasanya itu akan dihadapkan pada tugas. Tugasnya biasanya berbentuk project. Dan ini bisa jadi bersifat individual atau juga bisa jadi bersifat kelompok. Bergantung pada kebutuhan nanti saat pembelajaran berlangsung. Ini biasanya nanti guru-guru ada persiapan dulu untuk memutuskan apakah tugasnya memang individual atau tugas kelompok. Dan yang jelas pengalaman belajar ini dari anak-anak, oleh anak-anak, dan untuk anak-anak. Loh, jadi gurunya itu posisinya di mana sebetulnya? Guru-guru di sekolah kita adalah fasilitator. Jadi sumber belajar yang utama bukan lagi dari gurunya saja. Bisa jadi anak-anak kita itu lebih pintar daripada kita. Apalagi dengan teknologi yang luar biasa sekarang, mereka mungkin jauh lebih maju secara tingkat pemikiran dibandingkan dengan kita sebagai guru-guru dan orang tuanya. Maka yang jelas perlu sekali diajarkan kepada mereka adalah sikap. Dan dalam hal ini salah satunya adalah sikap bijaksana. Ini yang barangkali menjadi basic atau dasar bagaimana pembelajaran di SMP Tunas Unggul berlangsung. Kemudian kita sebagai guru-gurunya, sebagai fasilitatornya, itu harus menghargai setiap effort atau usaha yang dilakukan oleh mereka. Sekecil apapun upaya yang mereka lakukan, itu layak untuk kita hargai. Yang jelas bahwa setiap anak yang ada di sekolah itu belum tentu secara kemampuan seragam. Setiap anak memiliki karakteristiknya masing-masing. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka kita tidak bisa memukul rata kemampuan anak-anak. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran? Kita punya yang kita sebut sebagai panduan asesmen MSP atau MSP Assessment Guide. Nanti ayah bunda insya Allah akan dibagi berkasnya oleh teman-teman di tim level 7 untuk dipelajari di rumah. Bagaimana sih sistem penilaiannya gitu? Apakah sama dengan penilaian yang pada umumnya dilakukan? Samakah dengan ketika kita sekolah dulu? Ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Maka kita tidak bisa nanti mengambil perbandingan dari pengalaman kita saat kita sekolah terhadap apa yang anak-anak dapatkan nanti ketika sudah berada di SMP Tunas Unggul. Kemudian kita juga sudah mulai memberlakukan sistem pembelajaran digital.
Apalagi saat ini kondisi kita selama masa pandemik itu mengharuskan anak-anak tetap berada di rumah dan melakukan pembelajaran secara online, gitu ya. Nah, bagaimana sistem pembelajaran ini berlangsung, nanti teman-teman dari tim mentor level 7 yang akan menjelaskan secara terperinci kepada ayah bunda semuanya ya. Kemudian karena kebutuhan ini, maka anak-anak itu diharuskan memiliki perangkatnya masing-masing. Maka kita sebutkan sebagai one student one laptop. Gitu ya. Kenapa sih harus PC, harus personal komputer, harus punya sendiri? Karena nanti kebutuhan untuk menggunakan perangkat tersebut sangat tinggi. Jadi sangat disarankan anak sudah mulai diberi tanggung jawab untuk memiliki perangkat komputernya sendiri, komputer jinjing atau laptop ya, yang bisa dibawa ke sekolah. Karena nanti ke sekolah anak-anak sudah tidak lagi membawa banyak buku paket ya, karena buku paket kalaupun dibutuhkan hanya ketika dibutuhkan saja digunakan, itu sudah disediakan di perpustakaan. Sementara untuk pembelajaran reguler hariannya mereka menggunakan modul yang sudah disiapkan oleh guru-guru. Kemudian, nah ini sudah disebutkan ya, modul pembelajaran tematik, kontennya, isinya itu merupakan integrasi antar subjek atau antar mata pelajaran. Kita sebutnya sebagai interactive unit, gitu ya. Nah, apakah di dalam interactive unit ini semua mata pelajaran tergabung? Diupayakan seperti itu. Namun jika tidak, bagaimana? Nah, nanti teman-teman di level 7, di mentor level 7 yang akan menjelaskan secara lebih lanjut. Next. Nah, tadi sempat disinggung bahwa kita harus menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak yang bersekolah, saya kira tidak hanya di SMP Tunas Unggul, tetapi di sekolah manapun, mereka memiliki keragaman karakteristik. Jadi tidak bisa kita seragamkan kemampuan anak-anak dari anak nomor 1 sampai anak yang ke-25 misalnya ya, di dalam satu kelas itu secara standar itu sama semuanya, tidak bisa. Sekalipun KKM dalam rapot dinas itu masih diberlakukan, tetapi kita mengupayakan agar anak-anak mencapai hasil belajarnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang menjadi tugas kita itu adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Dan sekolah jelas tidak bisa melakukan itu sendiri. Kami sangat membutuhkan kerjasama dan bantuan serta support dari seluruh orang tua. Karena keberhasilan pendidikan itu dimulai dari rumah dan didukung oleh sekolah. Gitu. Kemudian setiap anak adalah unik. Mereka punya kekhasannya sendiri. Ya. Dan salah satu kecerdasan juga yang dibutuhkan apalagi oleh anak-anak usia remaja, itu salah satunya adalah kecerdasan sosial emosi. Gitu ya. Kemudian yang jelas kita wajib mengakomodasi karena setiap anak berhak bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya perbedaan perlakuan dari siapa? Dari siapapun. Kita guru-gurunya tidak boleh mengotak-kotakan anak. Anak A paling pintar, anak B agak pintar, anak C kurang pintar, anak D enggak pintar. Kita tidak bisa melakukan pengotakan seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi setiap anak dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita sekali lagi layak dan wajib untuk menghargai itu. Kemudian untuk mengakomodasi kebutuhan ini, SMP Tunas Unggul memiliki satu unit, subunit yang kita sebut sebagai Learning Support and Development Center. Apa fungsinya? Nah, dengan perubahan fase perkembangan anak dari, karena kan di SMP itu ya anak-anak yang masuk ke level 7 itu mengakhiri masa kanak-kanaknya dan mulai memasuki gerbang dewasa. Gerbang dewasanya ini yang kita kenal dengan istilah remaja. Dan pada saat itulah anak-anak mengalami fase pubertas. Pubertas yang dihadapi oleh anak-anak itu adalah fase pendek
hanya 1-2 tahun saja, tetapi rumitnya minta ampun. Ini sangat berpengaruh pada nantinya kalau yang kita sebut achievement atau capaian ya, atau yang pada umumnya banyak orang menyebutkan itu sebagai prestasi. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi anak, apalagi ketika mereka mengalami pubertas. Nah, untuk membantu mereka menghadapi masa pubertasnya yang sulit tersebut, tim LSDC atau Learning Support and Development Center ini akan membantu anak-anak untuk melakukan pendewasaan. Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan pemetaan sejak awal. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang anak-anaknya masuk di gelombang 1 dan 2 itu mungkin sudah pernah mengikuti psikotes ya. Nah, hasil psikotes inilah yang awalnya digunakan untuk mapping atau pemetaan. Yang belum sempat melakukan psikotes, dilakukan interview terhadap orang tuanya. Baik itu secara online ataupun beberapa sudah melakukannya secara tatap muka langsung. Ini salah satunya untuk melihat apakah anak sudah mulai memasuki fase pubertasnya, apakah masa kanak-kanaknya sudah selesai ataukah belum, dan seterusnya. Gitu ya. Karena data ini sangat dibutuhkan oleh kami, khususnya oleh tim LSDC. Untuk apa? Satu, untuk pemetaan, yang kedua untuk nantinya pengelompokan kelas. Makanya kelas yang Ayah Bunda terima, yang Bapak Ibu terima kemarin pembagiannya, itu sudah berdasarkan hasil asesmen atau hasil evaluasi analisis dari tim LSDC. Gitu ya. Nah, saat ini mungkin belum terjadi pada anak-anak kita, belum masuk ke gerbang remajanya. Sebagian ada yang sudah, sebagian yang belum, bervariasi. Tapi yang jelas, ketika anak-anak sudah memasuki fase itu, kita harus dalam kondisi siap. Itu dia ya, salah satu fungsi dari LSDC. Fungsi yang kedua, layanan khusus. Apa sih yang dilakukan oleh tim LSDC untuk melakukan layanan khusus? Di antara anak-anak kita ternyata ada yang memiliki karakteristik hasil analisis psikologi, mungkin ada yang menyebutkannya sebagai gifted, ada yang menyebutkannya sebagai memiliki kehususan, ya, atau memiliki hambatan belajar dan sebagainya. Nah, anak-anak ini nanti akan dibantu untuk mencari akar permasalahannya apa, kemudian yang harus dibantu seperti apa, caranya bagaimana, dan seterusnya. Yang jelas, di SMP, anak-anak sudah tidak mendapatkan pendampingan secara khusus. Jadi mereka yang memang dikategorikan sebagai anak-anak yang memiliki hambatan belajar, itu tidak lagi diberi satu guru pendamping. Kami tidak memberi lagi layanan khusus berupa pendampingan pada anak-anak tertentu, tidak. Tapi semua anak mendapatkan layanan yang sama. Nah, maka dipahamkanlah kepada anak-anak lainnya bahwa siapapun sangat mungkin mengalami kondisi tersebut. Dan ini namanya kondisi, Bapak Ibu ya. Ini bukan suatu penyakit atau bukan suatu wabah ya. Tetapi ini adalah sebuah kondisi yang harus kita terima. Artinya siapapun itu pasti punya kekurangan dan tadi ya punya kelebihan. Itu dulu yang harus kita pegang, gitu ya. Baru kita akan sangat paham mengapa sebuah layanan khusus itu dibutuhkan. Kemudian bagi yang tidak mendapatkan layanan khusus itu akan mendapatkan konseling berupa konseling kelompok dan konseling kelas atau kita sebut sebagai personal development. Personal development ini juga membantu anak-anak untuk memberhasilkan dirinya di dalam hubungan sosial emosi dengan teman-teman sebayanya. Gitu, ya. Next. Nah, akhirnya semua itu tidak akan berhasil Bapak Ibu tanpa adanya tim yang bekerja keras. Kalau saya sebutkannya di sini sebagai solid team, solid hard work. Ya. Di samping saya itu ada satu tim yang bekerja sangat luar biasa. Bersama saya nanti ada wakil kepala bidang kurikulum dan bidang kesiswaan,
disupport oleh wakil kepala bidang penelitian dan pengembangan. Nah, untuk pelaksana teknis nanti akan ada beberapa orang yang ditugaskan untuk mengampu program, ya. Seperti LSDC tadi yang saya sebutkan, itu ada satu orang koordinator khusus yang memang akan sangat concern untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan LSDC. Begitu juga dengan program Ruhiyah, begitu juga dengan program literasi, kemudian ekskul, kemudian OSIS, pramuka, piket, pengembangan potensi, itu semuanya masing-masing ada koordinatornya. Dan ke semua program yang dilaksanakan di SMP Tunas Unggul ini, baik itu LSDC, Ruhiyah, literasi, dan seterusnya, itu menjadi bagian yang sangat penting untuk menyukseskan keseluruhan program middle school program, gitu ya. Kemudian untuk pelaksana yang lebih terperinci ketika masuk dalam ranah teknis pembelajaran, ditugasi seorang koordinator level. Koordinator level yang ditugasi di level 7 itu adalah Ibu Isani, yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal beliau di grup orang tua satu level ya. Walaupun belum secara khusus bertemu, saya kira nanti akan ada sesi khusus dengan Bu Sani ya untuk berkenalan lebih dekat. Dan bersama Bu Sani itu ada satu tim mentor yang mensupport untuk lebih dekat berhubungan dengan anak-anak, berkomunikasi secara intens dengan anak-anak. Mentor ini bertugas untuk memantau, mendampingi, untuk menjadi mitra Bapak Ibu secara langsung, dan satu mentor nanti ditugasi untuk bertanggung jawab paling banyak itu sekitar 13 anak ya, 13 orang anak ya, 13 anak. Maka kita tidak lagi memberlakukan sistem wali kelas, tapi kita memberlakukan sistem mentor-mentee gitu. Makanya grup yang dua arah kemarin Bapak Ibu sudah di-invite oleh para mentor kami. Di situ hanya terdiri atas paling banyak 13 orang gitu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti membutuhkan untuk berkomunikasi lebih banyak dengan pihak sekolah, Bapak Ibu dapat melakukan komunikasi melalui mentornya masing-masing, dan mentor nanti akan menginformasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu melalui koordinator level, atau bahkan jika memang berhubungan dengan sekolah, para mentor nanti akan berkomunikasi langsung dengan kami di tim manajemen. Saya kira mungkin itu yang menjadi preview mengenai middle school program. Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya semerdeka apakah sebuah pembelajaran bisa diselenggarakan di sekolah. Maka kita tidak lagi akan melihat anak duduk manis di dalam kelas mendengarkan gurunya menjelaskan materi seperti saya saat ini di hadapan Bapak Ibu ya. Tetapi anak akan lebih banyak aktif bergerak, anak akan menjadi center pembelajaran, anak yang akan mencari sumber belajar, dan kami sebagai guru-gurunya hanya memfasilitasi potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak puas. Insya Allah jika ada hal-hal lain yang memang penting untuk diinformasikan akan kami lanjutkan di sesi berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Baina yang sudah menyampaikan materi mengenai Merdeka Belajar dan implementasinya di Sekolah SMP Tunas Unggul. Nah, tadi yang dapat kita garis bawahi bahwa di SMP Tunas Unggul itu tidak hanya mengedepankan kecerdasan secara akademik saja, tetapi kita dituntut untuk cerdas secara emosional juga, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu mengenai program level yang akan disampaikan oleh Ibu Isani dan juga Ibu Lia. Kepada Ibu Isani saya persilakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terlebih dahulu izinkan saya menyambut ayah bunda semua. Welcome to our big happy family. Mohon maaf karena pertemuan pertama harus dalam keadaan yang serba terbatas seperti ini. Namun tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ayah bunda semua untuk bisa menyaksikan kegiatan Lokakarya semester 1 level 7 tahun ajaran 2020-2021 melalui akun resmi YouTube kami. Saat ini saya di sini akan menjelaskan secara lebih rinci dari penjelasan umum yang sudah disampaikan oleh Ibu Beina Prafantia tadi. Nah, karena tadi Ibu Beina sudah menyampaikan bahwa memang di sekolah kami ini nanti akan ada keterikatan yang cukup intens antara mentor dengan mentis, maka izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ke 9 tim mentor level 7 tahun ini. Ada 3 bapak dan ada 6 ibu-ibu yang insya Allah akan membersamai anak-anak selama setahun. Ayah bunda, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan seluruh tim SMP Tunas Unggul, dimulai dari tim manajemen terlebih dahulu. Ya, kepala sekolah tadi yang sudah memberikan penjelasan pertama dengan Ibu Beina Prafantia. Ibu Beina didukung oleh 3 bapak-bapak super. Yang pertama ada Wakasek Kurikulum dengan Bapak Yusuf Setiawan. Lalu juga ada dengan Wakasek Kesiswaan dengan Bapak Egi. Dan bagian litbang ada dengan Bapak Zainal. Tim manajemen ini akan disupport penuh oleh tim mentor seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa akan ada ikatan yang cukup intens antara mentor dengan mentis. Maka izinkan saya memperkenalkan ke 9 tim mentor. Nanti kami bersembilan akan ada di 4 kelas. Yang pertama ada kelas 7 leader. Kelas 7 leader nanti akan didampingi oleh saya sendiri, Ibu Sani. Selain sebagai mentor, saya juga akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Saya akan ditemani oleh Bapak Samsul yang juga nanti akan berperan sebagai guru bimbingan konseling atau tim LSDC, dan saya juga akan didampingi oleh Ibu Santi. Ibu Santi nanti akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di kelas 7 leader kita punya trio S, Sani, Santi, Samsul. Selanjutnya di kelas 7 prime nanti akan didampingi oleh Ibu Nita Nur Hikmah. Ibu Nita nanti juga akan mengampu mata pelajaran bahasa Sunda. Dengan Ibu Nita insya Allah anak-anak akan semakin mencintai budaya asli Jawa Barat. Ibu Nita nanti akan ditemani oleh Ibu Mia yang akan mengampu mata pelajaran seni rupa dan prakarya. Next, di kelas 7 Chieftain kita punya Ibu Astri. Ibu Astri ini terkenal sebagai salah satu guru yang paling energik. Beliau nanti akan mengajar mata pelajaran humanitis, dan Ibu Astri akan didampingi oleh Bapak Argit Muktiawan. Bapak Argit nanti akan mengajarkan sains. Bersama Pak Argit, sains tidak akan terasa membosankan insya Allah ya. Nah, di kelas selanjutnya, at last but not least ya, ada kelas 7 Grand. 7 Grand nanti akan didampingi oleh Ibu Lia. Ibu Lia nanti akan mengajar mata pelajaran matematika. Insya Allah dengan Ibu Lia matematika tidak akan menjadi pelajaran yang ditakuti oleh anak-anak lagi nanti ya. Nah, Ibu Lia nanti akan didampingi oleh Bapak Panggih. Bapak Panggih di sekolah kami juga berperan sebagai koordinator program literasi dan juga sebagai koordinator perpustakaan. Ini tadi foto-fotonya ayah bunda. Nah, sebentar lagi saya akan shoot satu demi satu secara langsung tim mentor level 7 tahun 2020-2021. Dimulai dari, kamera akan segera mengarah ke Bapak Samsul, tim mentor kelas 7 leader. Lalu ada Bapak Panggih, tim mentor kelas 7 Grand. Ibu Mia, kelas 7 Prime. Mohon maaf ayah bunda terlalu bersemangat saya. Selanjutnya kamera akan berpindah ke sisi sebelah kanan saya. Nah, di situ kita punya Ibu Santi, tim mentor kelas leader. Ada Ibu Lia, tim mentor kelas Grand. Lalu di belakang di barisan kedua ada dengan Ibu Astri, tim mentor kelas Chieftain, dan Ibu Nita. Sedangkan satu lagi mohon maaf sepertinya akan agak sulit untuk di-shoot karena beliau sedang di posisi kamera, tapi boleh saya panggil ya, mangga, kepada Bapak Argit Muktiawan, nanti yang akan membersamai Ibu Astri. Ya, terima kasih Bapak Argit.
Selain ke-9 tim mentor tadi yang juga akan mengampus 9 mata pelajaran, nanti anak-anak juga akan belajar 2 mata pelajaran lainnya. Nah, sebentar lagi saya akan tunjukkan tim teaching level 7 sekaligus staf tata usaha atau staf administrasi sekolah SMP Tunas Unggul. Yang pertama, untuk mata pelajaran olahraga atau PHE, kita ada dengan Bapak Tony Hernowo dan Ibu Arin Sugrata. Selanjutnya, untuk mata pelajaran TIK nanti akan diajar oleh Bapak Faisal Abidin. Dan yang terakhir untuk mata pelajaran PABP atau religion nanti akan bersama dengan Bapak Andri. Yang terakhir nanti ada Ibu Yuli, beliau akan membantu kita dari sisi administrasi sekolah. Nah, itu tadi adalah tim SMP Tunas Unggul, mulai dari manajemen, tim mentor sampai dengan tim teaching yang akan mendampingi anak-anak. Semoga kita bisa memberikan layanan yang terbaik dan membersamai anak-anak dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, next. Seperti yang sudah disampaikan bahwa misi utama kita adalah membentuk karakter anak-anak supaya menjadi karakter yang lebih baik. Di sini kita mencoba berangkat dari apa sih yang paling dibutuhkan oleh negeri ini gitu ya. Permasalahan utama itu. Dari situ kita menemukan 3 hal, 3 garis utama. Yang pertama adalah integrity. Bagaimana kita bisa hidup dengan penuh rasa integritas. Selanjutnya, respect, ini tak kalah penting. Bagaimana kita bisa saling menghormati dalam keseharian. Dan yang selanjutnya ada responsibility. Bagaimana kita bisa menjalani hidup kita sebagai individu dan menjadi bagian masyarakat dengan penuh komitmen. 3 karakter ini kami yakini tidak ada contoh yang lebih baik, tidak ada teladan yang lebih baik selain Rasulullah SAW. Maka kami berangkat dari 4 karakter utama dari Nabi Muhammad. Next, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Di sini kami mencoba menguraikan dari karakter sidik. Kita harapkan anak-anak bisa memunculkan komitmen dan kejujuran. Lalu dari amanah, kita harapkan anak-anak bisa menunjukkan antusiasme dan tanggung jawab dalam keseharian. Lalu fatonah, komitmen, kemandirian, dan anak-anak bisa menunjukkan apresiasi. Dan yang terakhir tablik, anak-anak mampu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah. Itu tadi masih berhubungan dengan penjelasan dari Bu Bena sebelumnya ya, bagaimana 12 karakter student profile yang ingin kita capai melalui program khusus SMP Tunas Unggul MSP. Next. Kami yakini untuk membentuk karakter ini memang tidak mudah, tapi bukannya tidak mungkin. Nah, untuk program yang sangat awal sekali Ayah Bunda, kami ingin mencoba memberikan sebuah proses perpindahan yang smooth dari proses pendidikan dasar di SD menuju pendidikan secondary school di SMP. Pastinya akan berbeda. Target kita adalah 3 karakter tadi. Bagaimana memperkenalkan supaya anak-anak juga tidak kaget. Maka kami canangkan sebuah program masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mungkin di sini akan kurang jelas, nanti akan kami share di grup. Jadwal, di sini ada jadwal. Jadi masa MPLS akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan nanti di hari Jumat. Dimulai pada pukul 7 Ayah Bunda ya sampai dengan pukul 11.30. Nah, untuk jadwal dan materinya nanti akan langsung dibagikan dalam bentuk file PDF, namun bisa saya review sedikit aturan-aturan yang harus diikuti oleh anak-anak. Jadi selama program MPLS, anak-anak sudah wajib siap, ready dengan memakai seragam sekolah asal, harinya menyesuaikan, itu mulai pukul 7. Lalu akan mengikuti seluruh rangkaian dari MPLS sampai dengan pukul 11.30. Di sini nanti akan ada beberapa tugas-tugas yang diberikan oleh pemateri. Artinya memang anak-anak harus menyiapkan 1 jurnal MPLS. Bentuknya bebas, bisa buku tulis. Kami sarankan buku tulis. Jadi di buku tulis itulah nanti anak-anak akan mengerjakan catatan harian, lalu juga akan mengerjakan tugas-tugas. Bagaimana teknis pengumpulan, bagaimana teknis tugas dan materinya, nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut di grup. Namun intinya nanti ada 10 materi yang harus diikuti dan setiap harinya akan ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan, dan di akhir nanti anak-anak akan kami coba beri tugas untuk membuat sebuah video review terkait dengan kegiatan MPLS selama sepekan. Itu untuk pekan pertama. Nah, bagaimana dengan pekan kedua? Karena selain ingin membentuk karakter anak-anak yang kuat dan baik, tentu kita juga ingin
mereka tetap menjadi pribadi yang berwawasan global. Di sini untuk program peralihan supaya smooth, kami sudah menyusun sebuah program yang kami sebut program matrikulasi dengan berbasis literasi, karena kami sangat sadari literasi memang sangat dibutuhkan oleh generasi saat ini, bahkan juga oleh guru-gurunya sebenarnya. Nah, ini adalah jadwal program literasi, sudah kami susun sedemikian rupa, per tanggal, per tema, per kegiatan, insya Allah sudah termapping dengan baik dan kami sudah sesuaikan dengan level. Apa sih tujuan matrikulasi literasi ini? Pada dasarnya ingin menyamakan kompetensi dari anak-anak sebelum kita nanti move on ke tahap berikutnya. Nanti ini juga akan di-share. Program literasi ini akan berjalan, yang sudah kami petakan ini akan berjalan selama sampai dengan tengah semester pertama gitu. Jadi sampai dengan di bulan September, awal September. Nanti literasi itu ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, literasi numerik itu bisa dari sains dan math, dan juga ada nanti terkait dengan humanities. Insya Allah sudah lengkap semua di situ. Next. Nah, ini yang cukup penting menurut saya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kami sudah punya aturan-aturan, namun karena kondisinya saat ini sudah kita sedang melaksanakan PJJ, maka memang ada aturan harus disesuaikan. Ayah bunda bisa melihat di sini aturan sekolah selama PJJ. Jadi memang nanti setiap harinya setelah program MPLS selesai, anak-anak itu akan mengikuti kegiatan, akan mengikuti KBM mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 13. Nah, nanti pukul 7 tepat anak-anak akan mengikuti kegiatan opening. Teknisnya nanti ada yang bersama kelas, ada juga yang bersama mentor, namun akan lebih banyak bersama mentor. Lalu untuk opening dan closing itu wajib, dan kami harapkan anak-anak bisa ada di tempat atau di rumah, jadi artinya tidak sedang di luar, di mall, di restoran gitu ya bunda ya. Jadi anak-anak sangat diharapkan untuk tetap berada di tempat atau di rumah. Nah, siswa wajib hadir 10 menit sebelum opening, closing atau pembelajaran dimulai. Terlambat 1 menit dari pukul 7 maka sudah kami anggap sebagai keterlambatan. Lalu bagi siswa yang berhalangan hadir wajib memberikan informasi alasan ketidakhadirannya. Nanti insya Allah masalah absensi kehadiran ini akan dibagikan melalui Google Form yang setiap hari memang harus diisi oleh anak-anak. Next. Ya, ini adalah ketentuan seragam. Selama seragam belum dibagikan, anak-anak bisa memakai seragam dari sekolah asal dengan menyesuaikan hari. Tapi nanti ketika anak-anak sudah menerima seragam, inilah ketentuan berseragam selama PJJ. Jadi ada hari Senin dan Rabu memakai jas, celana biru gelap. Ini baju yang khas Tunas Unggul sekali gitu ya, rok kotak-kotak dan sebagainya. Nah, dari hari Senin sampai Jumat yang perlu saya garis bawahi ayah bunda, memang kita benar-benar ingin membiasakan anak-anak untuk baik dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian. Artinya kami mohon pengertian ayah bunda untuk bisa menyamakan persepsi dan menyamakan langkah, maaf ayah bunda ya, menyamakan langkah terkait cara berpakaian anak-anak. Maka kami harapkan nanti mengikuti kegiatan sekolah dan kalau bisa sampai terbiasa nanti di luar, anak-anak khususnya yang perempuan terbiasa memakai pakaian muslimah yang syar'i dengan jilbab menutup dada. Itu sangat kami sarankan. Jadi semoga nanti kita bisa sama-sama mengingatkan anak-anak. Next. Ini dia penjabaran lebih jelasnya. Jadi seluruh siswa diwajibkan untuk berseragam, berpakaian sopan dan rapi, bersikap santun, terkait dengan penggunaan komputer, laptop dan smartphone, apalagi kondisinya sedang PJJ seperti ini, kami sangat membutuhkan kerjasama dari ayah bunda untuk sama-sama memantau penggunaan gadget selama di rumah, karena memang nanti akan ada peraturan-peraturan yang cukup tegas terkait penyalahgunaan IT. Nanti akan kami share, ayah bunda bisa membaca sendiri di file yang akan kami bagi di grup. Nah selanjutnya itu tadi terkait dengan program character building di sekolah kami. Namun demikian untuk mendukung itu kita juga ingin mengantarkan anak-anak menjadi sosok pribadi yang kritis dan kreatif. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa media pembelajaran utama di sekolah kami bukan buku paket. Media yang utama adalah modul. Modul itu nanti berangkat dari IU.
Untuk penjelasan lebih rincinya, untuk interaktif unit ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Lia. Maka kepada Ibu Lia saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sani sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan interaktif unit di level 7. Untuk ayah bunda ketahui, jadi selama 1 tahun ini kami terdapat 4 subtema di level 7 ini. Tema besarnya adalah teknologi. Untuk subtema pertama kami mengambil subtema mengenai perangkat teknologi. Sebelum saya jelaskan tentang tema, ayah dan bunda bisa lihat di sini sudah ditampilkan kalender akademik di semester 1. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sani bahwa minggu pertama itu anak-anak akan memulai kegiatannya dengan mengikuti kegiatan MPLS. Ya, selama 1 minggu anak-anak akan mengikuti kegiatan MPLS, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang lainnya, jadwal dan yang lainnya akan diinformasikan kemudian. Kemudian kalender akademik ini akan kami kirimkan juga di grup orang tua, jadi nanti ayah dan bunda bisa membaca dan melihat langsung kalender akademik di semester pertama. Nah, untuk tema yang pertama, untuk di interaktif unit pertama kami mengambil tema mengenai technoculture. Guiding questionnya adalah how is everything connected by using technology. Fundamental konsepnya adalah holistic education, school-wide learning result to introduce the hardware and software. Kemudian mata pelajaran yang termasuk di interaktif unit yang pertama ada humanities, bahasa Inggris, ICT, bahasa Indonesia, matematika, art, agama, PHE, IPA, bahasa Sunda, dan juga personal development. Global konteksnya globalization and sustainability, kemudian durasi atau waktunya di tema yang pertama ini insya Allah diberikan waktu selama 7 minggu. Fokus area atau materi yang akan dipelajari anak-anak di tema yang pertama untuk pelajaran humanities. Humanities itu sebenarnya penggabungan antara pelajaran IPS dan PKN. Nah, materi yang akan dipelajari di humanities adalah tentang keberagaman budaya dan letak Indonesia. Kemudian bahasa Inggris, anak-anak akan mempelajari tentang waktu dan sapaan. Untuk TIK, anak-anak akan mempelajari mengenai software and hardware. Di pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak akan mempelajari teks deskriptif dan teks prosedur. Kemudian di matematika, mereka akan belajar mengenai bilangan dan himpunan. Kemudian untuk pelajaran seni budaya atau art, mereka akan belajar bagaimana menggambar gambar alam dan gambar geometris. Kemudian untuk IPA, mereka akan belajar tentang pengamatan objek IPA dan klasifikasi benda hidup. Untuk pelajaran agama, mereka akan belajar tentang perilaku terpuji. Untuk pelajaran PHE atau olahraga, mereka akan mempelajari traditional games, itu permainan tradisional. Dan untuk bahasa Sunda, mereka akan belajar aksara Sunda dan kaulinan barudak, tadi sama seperti pelajaran olahraga. Di personal development, mereka akan belajar bagaimana belajar tentang kemampuan beradaptasi. Nah, di tema pertama ini, proyek dari siswa adalah mereka akan membuat buklet mengenai yang judulnya adalah The Secret of a City. Insya Allah proyek ini dikerjakan secara individu oleh anak-anak di rumah. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka berkelompok, maka kami putuskan proyeknya dilakukan secara individu.
Nah, ini aktivitas yang akan mereka lakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di tema pertama durasinya adalah 7 minggu. Di minggu pertama akan ada front loading tentang tema technoculture. Jadi kami akan jelaskan apa saja yang harus mereka lakukan untuk membuat proyeknya. Yang pertama, di minggu pertama mereka membuat greeting opening. Jadi ucapan salam untuk pembukaan di bukunya, kemudian mendeskripsikan tentang sejarah dan lokasi. Jadi nanti di minggu pertama itu anak-anak sudah memilih satu kota di Indonesia yang akan mereka jadikan proyeknya di tema yang pertama. Kemudian di minggu kedua mereka mendeskripsikan tentang kependudukan berdasarkan umur dan usia dan jenis kelamin. Kemudian di minggu ketiga mereka mendeskripsikan tentang sumber daya alam. Di minggu keempat mereka mendeskripsikan tentang bahasa daerah dan tarian daerah. Kemudian di minggu kelima mereka akan menjelaskan kembali bagaimana cara-cara untuk membuat makanan tradisional di daerah tersebut. Kemudian di minggu ke-6 dan di minggu ke-7 mereka baru fokus untuk membuat desain dari buklet yang akan mereka buat. Nah, sebagai gambaran kegiatan di interaktif unit yang pertama, saya akan tunjukkan dulu modul kegiatan di minggu yang pertama. Ya, ayah bunda, sebagai gambaran aktivitas di interaktif unit yang pertama, saya akan menunjukkan modul di tema yang pertama. Ayah bunda, bisa dilihat di sini adalah modul untuk tema yang pertama, technoculture. Next. Nah, jadi di minggu pertama akan dikenalkan terlebih dahulu. Tadi kan sudah saya informasikan bahwa subtema yang pertama adalah mengenai perangkat teknologi. Jadi berangkat dari perangkat teknologi, salah satunya adalah handphone. Di handphone itu kita bisa mencari berbagai informasi yang kita inginkan. Nah, tadi ini materi bahasa Inggris mengenai greeting atau sapaan yang akan ada di halaman depan dari buklet yang akan anak-anak buat. Kemudian setelah itu kegiatannya adalah disesuaikan dengan aktiviti yang pertama tadi. Mereka membuat ucapan salam, kemudian memilih kota yang akan mereka gali informasinya. Ke bawah lagi. Terus, nah, untuk pelajaran humanitis nggak kelihatan banget ya. Ya, bisa dilihat di sini ada gambar peta. Ini adalah untuk pelajaran humanitis. Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama Ibu adalah Bu Astri. Ibu gemar bermain handphone karena selain sebagai sarana komunikasi, handphone juga dapat digunakan untuk memperoleh berbagai informasi penting seperti mengetahui kekhasan suatu kota. Seperti yang tadi sudah disampaikan, perangkat teknologi yang diambil di tema pertama adalah handphone. Dari situ mereka bisa menggali berbagai informasi mengenai kota yang akan mereka bahas di buklet mereka masing-masing. Langsung ayo dua aja. Langsung ngomong aku. Selanjutnya saya akan membahas Ayu yang kedua. Untuk interaktif unit yang kedua, subtema yang diambil adalah aplikasi teknologi. Kalau tadi subtema yang pertama adalah perangkat teknologi, untuk subtema yang kedua kami mengambil tema aplikasi.
Nah, untuk interaktif unit yang kedua, temanya adalah Cultural and Technological Society. Guiding questionnya, who am I in my neighborhood in this technology area? Seperti yang tadi di interaktif unit yang pertama, di interaktif unit yang kedua juga semua mata pelajaran masuk ke dalam subtema yang kedua. Ada humanities, bahasa Inggris, sampai pelajaran personal development. Anak-anak akan mempelajari tentang interaksi sosial, kemudian membuat video, kemudian mempelajari teks observasi dan surat, kemudian belajar tentang aritmatika sosial, menggambar objek yang menarik, kemudian juga mereka akan belajar tentang Asmaul Husna. Selain itu mereka juga akan belajar tentang temperatur, kemudian di bahasa Sunda mereka akan belajar tentang paguneman, dan proyek di IU yang kedua adalah membuat vlog. Jadi nanti anak-anak akan membuat vlog yang judulnya adalah Me and People Around You. Next. Kalau di kalau di AYU pertama ada 7 minggu, di AYU yang kedua juga ada, di AYU yang kedua ada 8 minggu ya ayah dan bunda. Yang pertama, tetap di minggu pertama ada front loading, kemudian di minggu kedua mereka membuat video pengenalan diri mereka dan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kemudian di minggu ketiga mereka berkunjung ke tetangga untuk mencari informasi yang harus dicari. Nanti di tiap pelajaran akan diinformasikan, mereka harus mengumpulkan informasi dari tetangga mereka. Kemudian di minggu yang keempat mereka akan berkunjung ke warung-warung di dekat rumah mereka. Ayah dan bunda mereka harus berkunjungnya ke warung ya, tidak ke minimarket. Kemudian selanjutnya di minggu yang kelima adalah kegiatan mereka menghitung kalori. Nah, jadi di minggu keempat setelah mereka mengunjungi warung, mereka juga disarankan untuk membeli snack. Nanti snacknya kalau bisa bungkusnya itu tidak dibuang terlebih dahulu karena nanti akan digunakan pada kegiatan minggu kelima. Mereka akan menghitung kalori dari makanan yang sudah mereka beli yang ada di minggu keempat. Kemudian di minggu ke-6 sampai ke-8 mereka akan fokus untuk mengedit video yang harus mereka kumpulkan di minggu ke-8. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai interaktif unit di semester pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia dan juga Ibu Isani yang sudah menyampaikan program di level 7. Tadi telah kita simak bersama bahwa ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh siswa kita untuk 1 semester ke depan. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, acara Lokakarya semester 1 tahun 2020-2021 telah selesai dilaksanakan. Alhamdulillahirobbilalamin, mari kita bersama-sama membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya kami ada informasi bahwa nanti video ini akan di-share kepada orang tua mengenai channel YouTube SMP Tunas Unggul. Nanti ayah bunda akan kami share berupa Google Form untuk nanti diisi beberapa pertanyaan yang mungkin ingin diajukan oleh ayah bunda. Insya Allah nanti hasilnya akan kami rekap dan juga akan kami jawab di tim mentor level 7. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.